Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa walah, amma ba'd. Saudara-saudari semuanya, dimanapun saudara-saudari berada, mudah-mudahan kita selalu dalam keadaan sehat walafiat, bisa menjalankan aktivitas dengan sebaik-baiknya dan memperoleh hasil yang sebaik-baiknya pula. Amin Allahumma amin. Saudara-saudara sekalian yang saya hormati dan saya cintai. Ini ada video dari Muhyiddin Budak Habib, mengakunya seorang guru, kalau tidak salah dari Kalimantan. Katanya sih murid yang terhormat dari guru terkenal di Kalimantan. Guru ini sudah kehilangan daya nalar karena sudah menjadi budak Habib. Beliau mengancam-ancam, menakut-nakuti kepada orang yang mempertanyakan nasab para Habib, seakan dia telah menjadi Tuhan, berkuasa atas manusia, yang bisa menentukan nasib seseorang. Sehingga orang-orang yang bertanya, yang menggugat, yang tidak percaya atas nasab Habib sebagai keturunan Rasulullah, sepertinya sudah diketahui nasibnya oleh guru ini dan akan bernasib buruk. Itulah orang yang sedang berhalusinasi karena terlalu dalam cintanya kepada Habib, sudah terdoktrin sampai ke urat akarnya, sampai urat kemaluannya pun hilang, sehingga ngomongnya ngelantur seperti orang yang sedang kesurupan. Kita tidak perlu komentari, nanti bisa bertambah besar kepalanya. Kita cukup pertanyakan, apakah guru ini juga sudah menjadi Habib yang biasa berhalusinasi dan merasa sudah menjadi wali? Kalau sudah, ya silakan. Berarti saudara guru ini telah menjadi Habib dan memang kita berikan gelar Habib juga. Mari kita dengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada saudaraku sekalian di mana berada, ini ya, kalau saudaraku memperhatikan bagaimana keadaan orang-orang para penggugat, ya, orang-orang yang menghina daripada nasab habaib yang mereka menolak. Nanti kita lihat the ending kehidupannya dah. Akhir daripada cerita ini kan pasti ada endingnya. Film juga semua ada endingnya. Satu, nasib ending nih ya. Kalau Allah ngasih hidayah, dia selamat, dia tobat. Tapi kalau seandainya dia tidak tobat, terus songong, merasa hebat, merasa benar, merasa mulia, ya, mereka dengan kebodohannya ini terus mencaci maki habaib, merendahkan habaib, menuduh, memfitnah, menolak nasab habaib, maka hidup satu bakal belangsak, dua bakal hina, yang ketiga bakal jadi orang gila.
Pasti bakal gila dulu. Setelah gila, hina, mati, su'ul khotimah. Dan ketika kematiannya, itu bakal banyak adegan-adegan yang membahayakan itu. Sejarah membuktikan itu. Orang-orang yang berani ya menghinakan Habib saja, hidupnya belangsak, mati su'ul khotimah dengan segala kehinaan. Apalagi menolak, menuduh, memfitnah para habaib itu keturunan Yahudi. Menuduh para habaib ini antek-antek Belanda. Orang yang begini endingnya. Endingnya nih, walaupun sekarang dia merasa keren, ya karena banyak netizen-netizen, ya deterjen-deterjen bayar buzzer bayaran itu, masya Allah mendapat dukungan. Pasti bakal hina ente. Bahkan di alam kubur nih, di Islam misalkan dia matinya katanya Islam, katanya, padahal munafik. Dia menghina Habib aja. Di balik kiblat, ya kan di balik kiblat nih mukanya, kagak bakal bisa belok kiblat, dia bakal belakangin kiblat. Itu azab itu. Dan nggak perlu ditanya malaikat kawan nakir, langsung dihantam itu mah, yang begitu. Itu ending ceritanya itu. Ya sekarang ente lihat lah, mereka berseteru begono begini urusan duit. Kan saya bilang, mending nanti bayam ketahuan jelas. Walaupun capek dikit, keringetan, hasilnya jelas, halal. Nanam bayam, mudah-mudahan aja itu jadi pengusaha bayam kan cakep. Gitu, daripada yang begini-begini. Pokoknya ending dari kehidupan orang-orang yang kita temuin dalam sejarah, yang menghina aja yang menghina. Itu hina dia. Jangan menghina Habib, menghina orang biasa aja. Saling menghina, berarti dia orang hina. Merendahkan orang, dia orang rendah, pasti bakal rendah. Apalagi ulama, apalagi ini habaib ulamanya. Apalagi menolak, waduh, menghinakan, memfitnah, abis ente. Waduh, berbahaya sekali. Saudaraku sekalian, dimanapun berada, hati-hati. Akhir zaman banyak fitnah. Banyakin sholawat, biar kita tidak termasuk sebagai salah satu orang ahli fitnah. Mendingan kita bodoh tapi selamat, daripada merasa pinter tapi nggak selamat. Ini kan orang merasa pinter semua, songong ente. Hidup sejarah kagak lo. Hah? Cuma ikut-ikutan doang lo. Sok-sokan alim, segala tesis, tetek bengek nyuruh Habib DNA segala macam. Lu DNA. Tesis itu dari awal udah rungkat. Tuh, dengan debat di Banten udah rungkat. Seluruh orang udah menyaksikan itu, seluruh dunia. Begitu. Jadi jangan ente terusin yang begini, kasihan saya mah. Apalagi ada orang yang kagak hidup ikut-ikutan, kasihan. Makan nangkanya kagak, ente kena getahnya. Kasihan anak istri, kasihan orang tua kita yang udah pada meninggal. Ingat orang tua yang udah meninggal. Kalau ente begini, maka orang tua yang meninggal bakal dapat dosanya. Bakal kena imbasnya. Dan anak istri ente yang kagak tahu menau, itu bakal kena imbasnya. Hidup mereka itu nggak bakal barokah, kasihan gara-gara perbuatan ente pada. Tuh, kudu bijaksana kita mah. Ya, hati-hati, endingnya serem, endingnya serem menghinakan. Pokoknya waduh berbahaya sekali. Ya, jadi hati-hati ngomong, waduh serem. Ya, dengan macul ketahuan keringatan hasilnya enak, dapat duit, nanam bayam apalagi lebih enak lagi. Ya nyari duit yang halal, jangan begitu ente. Berapa sih ente dibayar? Ya, aduh kasihan, aduh hina ente, hina. Duit nggak seberapa, dunia besok kita mati. Waduh, tapi alam barzah itu, waduh, satu hari dalam barzah 1000 tahun hidup di dunia. Kan ente tahu itu, katanya tidak agama, bagaimana sih urusannya? Buat apa kita terkenal di dunia? Buat apa kita merasa hebat di dunia kalau faktanya kita hina nanti di akhirat? Jangan aneh-aneh, ulama-ulama kita agak begitu. Ente pengikut wali segala macam ngakunya, enggak begitu ngajarinnya ente. Ini orang-orang kafir yang begini, orang munafik ente, orang-orang wahabi yang begini, luar ahlu sunnah ente, orang-orang ateis yang begini. Ya, hati-hati, serem, endingnya serem, serem. Ya, semoga manfaat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Saudara-saudara sekalian yang saya hormati dan saya cintai. Informasi yang saya peroleh, beliau ini katanya salah seorang murid guru sekumpul. Ya sudahlah, kita dengarkan saja, tetapi tidak usah kita merasa takut. Jangan sampai karena ocehan orang yang ngelantur tersebut, kita kendor, tidak mau berjalan, apalagi terus diam di tempat. Na'udzubillah. Perjuangan harus tetap berjalan, kebenaran harus ditinggikan, harus ditampakkan dan ditampilkan, kejahatan, keburukan, kebatilan harus dilenyapkan. Saudara-saudara sekalian yang saya hormati, kitab Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani sudah dicetak dan sudah beredar dengan judul Habib Keturunan Nabi, benarkah? Itu judulnya. Sebenarnya judul ini menurut saya kurang nendang. Kenapa? Karena penerbitnya gamang dan masih menyimpan husnudzon. Mestinya judulnya tegas. Misalnya, Habib di Indonesia bukan keturunan Rasul. Jelas itu. Orang lalu menangkap dari judul itu. Tapi kalau judul tadi kan masih dibuat bimbang dan bingung. Nah, itulah strategi marketing. Marketing membuat orang bingung. Kalau bingung, cari tahu. Padahal sebaliknya, orang menjadi ragu-ragu. Akhirnya ragu-ragu ngapain? Nah, begitu. Setelah buku ini terbit, menurut saya, masih ada dua informasi yang beredar di tengah masyarakat. Ya, antara nasab Habib itu benar rungkat, sudah almarhum, atau masih sekaratul maut. Informasi yang pertama, ini tentu informasi dari Habib Rumail Abbas dan para muhibbin pembela nyawa nasab habaib dinyatakan masih ada di ujung tenggorokan. Jadi ketika orang bertanya, sebetulnya nasab habaib itu masih ada nyawanya atau sudah lepas? Nah, itu pertanyaannya. Dijawab oleh Habib Rumail, dia katakan, oh masih ada nyawanya. Sekarang ini nasab habaib masih dalam keadaan sakaratul maut, masih di tenggorokan. Makanya Habib Rumail Abbas berjuang keras untuk memperlambat pecatnya nyawa tersebut. Dengan segala daya dan kemampuan, biaya dari sponsor dan anggaran dari pihak lain, Habib Rumail Abbas mencari kitab sezaman ke penjuru dunia. Untuk apa ini? Ya tentu untuk mempertahankan agar nyawa nasab Habib itu masih bisa diselamatkan atau setidaknya masih hidup. Sementara itu para muhibbin cuma bisa berteriak-teriak menghibur diri agar para habib bisa bernapas. Muhibbin melakukan apa saja demi Habib agar bisa bertahan hidup. Para muhibbin melakukan framing bahwa orang yang merungkatkan nasab Habib memframing telah membenci kepada cucu Rasulullah. Itu framing yang dibuat oleh para muhibbin. Mereka memframing orang yang menanyakan nasab Habib
sebagai orang yang menghina cucu Rasulullah. Padahal di Indonesia ini semua umat Islam menyintai Rasulullah. Para muhibbin boleh mengecek, tanya kepada orang yang bertanya atas ketidakbenaran nasab para habib. Tanya kepada mereka, apa benar mereka benci kepada cucu Rasulullah? Tidak. Ya. Jadi orang yang menggugat nasab Habib itu bukan membenci keturunan Rasulullah. Cinta kepada keturunan Rasulullah itu harga mati. Jadi jangan diplesetkan, jangan di-framing sebagai membenci Rasulullah orang yang menanyakan nasab Habib tadi. Memang sangat betul kalau umat Islam tidak mengakui Habib sebagai cucu Rasulullah. Habib bukan cucu Rasul, itu jelas. Ya. Jadi macam kita-kita ini cinta banget kepada cucu Rasulullah, dzurriyyah Rasulullah. Tetapi cucu Rasulullah itu bukan Habib. Jelas ya. Habib bukan cucu Rasul. Itu jelas. Mengakui Habib sebagai keturunan Rasulullah itu dosa besar, men. Lah bukan cucu Rasulullah kok diakui sebagai cucu Rasulullah. Apakah ini tidak mendustakan? Berbohong atas nama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu dosa besar, men. Nah, itu informasi yang pertama. Jadi nasab habaib masih ada nyawanya, tapi sedang sakaratul maut, maka diperjuangkan oleh Habib Rumel bin Abbas agar nyawanya itu tidak lepas. Informasi yang kedua, tentu ini dari Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani dan Kiai-Kiai Nusantara. Mereka menyatakan bahwa nyawa nasab habaib sudah pecat. Artinya nasab habaib itu sudah rungkat, terkubur, karena memang nggak nyambung sampai kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Berarti habaib sekarang ini tinggal namanya saja dan sudah nggak ada isinya, alias kopong melompong seperti mayat hidup. Maka sudah pada tempatnya lah umat Islam melakukan sholat gaib untuk nasab habaib yang telah meninggal dunia. Kemudian juga kita mendoakan semoga diampuni dosa-dosanya, dimaafkan kesalahannya. Kita juga berdoa semoga selepas rungkatnya nasab ini, rungkatnya nasab para habaib ini, para habib juga menyadari dirinya bahwa dirinya bukanlah keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, lalu tidak lagi menggunakan panggilan Habib untuk melakukan hal-hal yang tidak selayaknya dilakukan. Karena faktanya kemarin, begitu orang percaya Habib sebagai keturunan Rasulullah, maka dimanfaatkan. Mereka datang ke tengah-tengah masyarakat yang percaya itu melakukan pendawiran. Kepada para muhibbin yang belum bisa menerima kenyataan ini, insya Allah kita adakan ruqyah massal supaya bisa sembuh dan kembali normal. Demikian, semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Billahi taufiq wal hidayah war ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.